Selamat datang di Mindset Jangka Panjang. Sebuah tempat untuk kamu yang ingin membangun kehidupan dengan kesadaran, refleksi, dan langkah nyata. Di sini, kita tidak membicarakan mimpi instan, tapi cara berpikir dan bertindak yang membuat hidupmu benar-benar berubah. Jika kamu sedang bingung, bagaimana caranya dapat uang dari nol? Maka audiobook ini adalah untuk kamu. Mari kita mulai. Tenangkan pikiranmu. Dengarkan perlahan. Pahami satu demi satu. Karena ini bisa mengubah hidupmu. Uang. Kata ini bisa membuat orang senang, cemas, semangat, bahkan takut. Banyak orang merasa uang itu sulit. Hanya milik orang tertentu. Padahal, uang bukan soal keberuntungan. Uang adalah soal pemahaman, tindakan, dan konsistensi. Dan siapapun kamu, dari manapun kamu memulai, kamu bisa mendapat uang dengan cara yang tenang, masuk akal, dan sesuai dengan jati dirimu. Mari kita masuk ke bab pertama. Bab 1, uang tidak dicari, tapi dihasilkan. Uang datang bukan karena dicari, tapi karena kamu menciptakan nilainya. Kita sering dengar orang berkata, "Saya lagi cari uang nih." Tapi pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya yang kamu cari? Karena uang bukan benda ajaib yang tercecer di jalan. Uang bukan hasil beruntung, bukan hanya soal relasi, bahkan bukan hanya soal pendidikan. Uang adalah hasil dari sebuah nilai. Dan nilai dihasilkan dari dalam dirimu. Uang berpindah dari orang yang punya masalah ke orang yang punya solusi. Jadi bukan soal kamu cari uang, tapi soal kamu menciptakan alasan kenapa uang itu datang padamu. Lalu, bagaimana caranya mulai menghasilkan nilai? Mari kita jawab satu pertanyaan penting terlebih dahulu. Pertanyaan reflektif, jawaban. Tanya, tapi saya cuma orang biasa. Apa bisa? Jawab, justru karena kamu orang biasa, kamu bisa memulai dari tempat paling jujur. Apa yang kamu tahu, apa yang kamu bisa, dan apa yang orang lain butuhkan. Nilai bukan soal jadi jenius. Nilai datang dari konsistensi kecil yang membantu orang lain. Mungkin kamu belum percaya. Tapi mari dengarkan cerita singkat ini. Cerita singkat menggugah. Namanya Iwan. Dia seorang satpam di kompleks kecil. Setiap pagi, dia bantu antar anak-anak tetangga ke sekolah, hanya karena merasa peduli. Suatu hari, ada orang tua yang sibuk dan menawari bayaran kecil agar Iwan bantu antar anaknya secara rutin. Iwan kaget. Karena niat baiknya berubah jadi rezeki. Dari 1 anak, jadi 3. Lalu 5. Kini, Iwan punya jasa antar jemput anak dengan penghasilan tetap. Semua berawal bukan dari cari uang, tapi dari membuat nilai. Penjelasan psikologis filosofis. Otak manusia selalu mencari jalan yang paling efisien. Orang akan membayar demi kenyamanan, efisiensi, dan rasa aman. Maka jika kamu bisa memberi itu, walau hanya dengan hal kecil, maka kamu sedang menciptakan aliran uang. Pahami ini. Orang membayar untuk merasa lebih baik. Bukan siapa kamu, tapi apa yang kamu bantu. Aksi nyata hari ini. 1. Tuliskan 3 hal yang biasa kamu bantu ke orang lain secara gratis. 2. Tanya dirimu, apakah ini bisa jadi jasa atau produk? 3. Lihat sekitarmu, siapa yang sebenarnya membutuhkan itu? 4. Coba bantu 1 orang hari ini, bukan untuk dibayar, tapi untuk membangun nilai. 5. Lakukan ini 3 hari. Rasakan bedanya. Jangan cari uang. Ciptakan alasan kenapa uang pantas datang kepadamu. Sekarang kamu tahu bahwa uang datang dari nilai. Tapi dari mana nilai itu muncul? Nilai muncul dari potensi dalam dirimu. Dan itu yang akan kita gali di bab berikutnya. Bab 2, potensi diri sumber rezeki. Kamu tidak perlu menjadi hebat untuk memulai. Tapi kamu perlu memulai untuk menjadi bernilai. Banyak orang merasa rezeki ada di luar sana. Mereka mencari koneksi, lowongan, relasi, bahkan berharap keberuntungan. Tapi mereka lupa. Sumber rezeki pertama ada di dalam dirimu sendiri. Potensi adalah hal paling dasar yang bisa kamu olah. Tapi sayangnya,
Banyak orang tidak mengenal dirinya sendiri. Mereka sibuk menginginkan apa yang orang lain punya. Padahal mereka belum menghargai apa yang mereka miliki. Coba lihat ke dalam. Apa yang kamu bisa lakukan lebih baik dari orang lain? Apa yang kamu lakukan meski tidak dibayar, dan kamu tetap menikmatinya? Disitulah biasanya benih rezekimu tertanam. Tapi mungkin kamu bertanya, kalau saya tidak merasa punya keahlian apa-apa, lalu bagaimana? Pertanyaan reflektif jawaban. Tanya, saya nggak punya bakat. Nggak tahu potensi saya apa. Jawab, itu karena kamu belum duduk diam dan merenung. Setiap orang punya kombinasi unik dari pengalaman, kebiasaan, dan sudut pandang. Potensi bukan berarti kamu harus jadi ahli. Potensi berarti kamu bisa melakukan sesuatu secara konsisten. Kamu lebih tertarik ke hal tertentu dibanding orang lain. Kamu punya rasa puas saat mengerjakannya. Mulai dari hal kecil. Apakah kamu suka menulis? Mendengar? Merapikan? Memperbaiki? Membuat desain? Menyusun kata-kata? Semua itu bisa jadi awal. Mari kita lihat cerita nyata dari seseorang yang merasa dirinya biasa saja. Cerita singkat menggugah. Namanya Tika. Ia ibu rumah tangga yang hanya lulusan SMP. Tiap hari, ia suka mencatat belanja dan bikin daftar menu hemat di kertas. Suatu hari, anaknya mengajarkan cara membuat konten TikTok. Tika mulai unggah tips hemat ala rumah tangga. Awalnya tidak ada yang nonton. Tapi ia konsisten satu video per hari. 3 bulan kemudian, ia punya 10.000 follower, mulai dapat endorse, dan akhirnya buka kelas online sederhana. Semua berawal dari potensi kecil yang ia anggap biasa. Penjelasan psikologis filosofis. Banyak orang tidak merasa punya potensi, karena mereka sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Padahal rezeki bukan soal jadi yang terbaik, tapi soal menjadi berguna dengan cara yang konsisten. Psikologi menyebut ini sebagai flow, yaitu saat kamu melakukan sesuatu dengan penuh perhatian, kesenangan, dan kamu lupa waktu. Apapun yang membuatmu masuk ke dalam flow, biasanya itu adalah potensimu. Aksi nyata hari ini. 1. Ambil waktu 10 menit. 2. Tulis 5 hal yang sering kamu lakukan secara sukarela. 3. Tulis 3 hal yang pernah orang lain puji dari kamu. 4. Coba lakukan salah satunya hari ini, dengan kesadaran bahwa ini bisa jadi sumber uang. 5. Catat perasaanmu setelah melakukannya. Potensimu tidak akan menghasilkan uang, jika kamu sendiri tidak menghargainya. Setelah kamu mengenali potensimu, maka langkah berikutnya adalah menghubungkan potensi itu dengan masalah orang lain. Karena uang akan datang, saat kamu membantu orang keluar dari kesulitannya. Bab 3. Masalah orang lain uang untukmu. Orang membayar bukan untuk produkmu. Mereka membayar karena kamu menyelesaikan masalah mereka. Pernahkah kamu bertanya, kenapa orang mau membayar mahal untuk hal sederhana? Karena bagi mereka, itu bukan hal sederhana. Itu masalah. Dan setiap masalah adalah peluang. Dunia ini penuh orang sibuk. Penuh orang bingung. Penuh orang yang butuh bantuan. Kalau kamu bisa jadi orang yang menyederhanakan masalah orang lain, maka uang akan datang dengan sendirinya. Bukan karena kamu pintar, tapi karena kamu peduli dan peka. Masalah orang lain adalah rezeki yang sedang menyamar. Tapi pertanyaannya adalah, masalah siapa yang bisa saya bantu, dan bagaimana caranya? Pertanyaan reflektif jawaban. Tanya, saya nggak tahu siapa yang butuh bantuan saya. Jawab, coba ubah sudut pandangmu. Lihat sekitar, teman, tetangga, keluarga, online. Pasti ada yang bingung cari desain, gagal bikin CV, tidak paham isi dokumen, ingin dibantu bersih-bersih, ingin dibantu bikin akun jualan. Uang itu bukan dari ide besar. Uang datang dari membantu hal kecil, dengan cara yang tulus dan rapi. Mari dengar kisah seorang pemuda yang menemukan uang dari masalah sederhana orang lain. Cerita singkat menggugah. Namanya Bayu.
Dia suka main HP dan iseng-iseng ngerti dunia aplikasi. Suatu hari, tetangganya minta tolong bikin akun jualan online. Bayu bantu. Tetangga lainnya ikut minta. Lalu mulai titip jualan. Akhirnya, Bayu bikin jasa setting akun dan optimasi jualan online. Kini, ia menghasilkan lebih dari cukup. Semua berawal dari masalah tetangga dan rasa ingin membantu. Penjelasan psikologis filosofis. Manusia selalu berusaha menghindari stres, kebingungan, dan kerepotan. Maka jika kamu bisa mengurangi beban orang lain, kamu jadi bernilai secara emosional. Psikologi menyebut ini sebagai value perception. Orang tidak membeli produkmu. Mereka membeli rasa lega yang mereka dapat setelah kamu membantu. Dan kamu tidak perlu sempurna. Cukup jadi orang yang mau bantu, lalu belajar sambil jalan. Aksi nyata hari ini. 1. Tulis 5 masalah kecil yang sering dikeluhkan orang di sekitarmu. 2. Pilih satu saja yang bisa kamu bantu hari ini. 3. Tawarkan bantuanmu tanpa pamrih. 4. Catat respon dan hasilnya. 5. Ulangi selama seminggu. Uang biasanya muncul di hari-hari tak terduga. Uang berpindah ke orang yang paling bisa menyelesaikan beban kecil dengan tulus dan konsisten. Setelah kamu tahu bahwa masalah orang lain bisa jadi rezekimu, saatnya kamu memanfaatkan alat paling kuat saat ini. Internet. Di bab selanjutnya, kita akan belajar bagaimana caranya uang bisa datang dari HPMU. Bab 4, gunakan internet sebagai mesin uang. Kalau kamu bisa scroll TikTok berjam-jam, kamu juga bisa pakai internet untuk menghasilkan. Dulu, orang harus punya toko, mesin, atau modal besar untuk menghasilkan uang. Tapi hari ini, cukup dengan satu HP dan jaringan internet. Kamu bisa mulai. Internet adalah pasar terbesar di dunia. Dan kabar baiknya, kamu tidak harus jadi influencer atau artis untuk ikut bermain. Kamu cukup jadi berguna dan konsisten. Internet adalah mesin uang. Kalau kamu tahu tombol mana yang harus ditekan. Tapi banyak orang berkata, saya nggak ngerti teknologi, saya nggak bisa bikin konten. Lalu bagaimana? Pertanyaan reflektif, jawaban. Tanya, saya gaptek. Bisakah saya tetap hasilkan uang lewat internet? Jawab, internet itu bukan tentang jago teknologi, tapi tentang berani mencoba dan bertanya. Mulailah dari yang paling sederhana. Menjual barang bekas lewat marketplace. Menulis status yang bermanfaat. Menawarkan bantuan lewat grup WhatsApp. Membagikan skill kecilmu lewat video pendek. Kamu tidak harus tampil. Kamu bisa nulis. Kamu bisa bantu jualkan barang orang. Kamu bisa bantu bikin akun. Yang penting, kamu mau hadir dan terlihat. Mari kita dengar kisah Randy. Yang awalnya hanya pengangguran, tapi kini bisa hidup dari ponselnya. Cerita singkat menggugah. Namanya Randy. Lulusan SMK, tidak punya laptop, tidak punya modal. Tapi dia suka baca dan punya HP. Dia mulai bantu jualin produk orang lain via grup Facebook. Lalu pelajari sedikit demi sedikit tentang affiliate marketing. Lalu belajar edit video pakai aplikasi HP. Setahun berlalu, Randy sudah bantu ratusan produk. Dan hidup dari komisi yang dia hasilkan sendiri. Semua dari HP bekas dan kuota seadanya. Internet jadi mesin uang, karena dia bergerak. Penjelasan psikologis filosofis. Manusia suka kemudahan. Dan dunia digital menjadikan semuanya serba cepat dan langsung. Jika kamu bisa membantu orang lebih cepat, lebih mudah, lebih efisien, maka kamu punya nilai. Internet menghilangkan batas usia, kota, ijazah. Yang tersisa hanya 2 jenis orang. Yang beradaptasi dan belajar. Dan yang diam lalu tertinggal. Aksi nyata hari ini. 1. Buka HPMU dan cek aplikasi yang paling sering kamu pakai. 2. Pikirkan, apa saya bisa bantu orang lewat aplikasi ini? 3. Coba jual satu barang bekasmu hari ini secara online. 4. Coba bantu satu orang secara digital, desain, akun, edit, atau posting. 5. Lakukan ini setiap hari selama 7 hari. Internet tidak memilih siapa kamu.
Ia hanya mengikuti siapa yang berani bergerak. Sekarang kamu tahu bahwa potensimu, masalah orang lain, dan internet bisa jadi sumber uang. Tapi semua itu tidak akan berarti apa-apa jika kamu tidak punya rencana. Di bab terakhir ini, kita akan menyusun langkah-langkah konkret. Rencana 30 hari menuju perubahan keuanganmu. Bab 5, rencana 30 hari mengubah hidupmu. Impian tidak tercapai karena kurang waktu, tapi karena tidak ada rencana. Kamu sudah tahu. Uang tidak dicari, tapi dihasilkan. Potensimu adalah sumber rezeki. Masalah orang lain bisa jadi ladang uang. Internet adalah alat paling kuat di zaman ini. Tapi semua itu akan hilang dalam angan-angan jika kamu tidak punya rencana nyata untuk bergerak. Dan inilah bab terakhir. Bab yang akan mengubah kebingunganmu jadi arah. Kita akan buat rencana sederhana selama 30 hari. Setiap hari, satu langkah. Tidak perlu sempurna. Yang penting, kamu bergerak. Kamu tidak butuh tahu hasil akhirnya. Kamu hanya butuh tahu langkah berikutnya. Dan itu akan kita susun sekarang. Pertanyaan reflektif jawaban. Tanya. Tapi bagaimana kalau saya gagal di tengah jalan? Jawab. Kamu tidak gagal. Kamu hanya sedang belajar bagaimana caranya berhasil. Ingat, rencana ini bukan soal cepat kaya, tapi soal menguatkan kebiasaan, keberanian, dan kepercayaan diri. Gagal jalan 30 hari? Coba 15. Gagal di hari ke-7? Lanjut di hari ke-8. Yang penting, jangan berhenti. Sekarang mari kita lihat seperti apa langkah-langkahmu selama 30 hari ke depan. Rencana 30 hari membangun jalan rezekimu. Hari 1, 3. Kenali dirimu. Tulis 5 potensi. 3 hal yang kamu suka. 2 hal yang ingin kamu pelajari. Hari 4, 6. Amati masalah kecil di sekitar. Tanya orang terdekat, apa yang sering bikin mereka repot? Hari 7, 10. Buat akun di platform digital. Pilih satu hal untuk mulai bantu orang, bisa gratis dulu. Hari 11, 15. Dokumentasikan perjalananmu. Tulis status, buat video pendek, atau ceritakan di grup. Hari 16, 20. Uji coba jual sesuatu, produk, jasa, ide. Gunakan marketplace, grup WA, atau sosial media. Hari 21, 24. Evaluasi. Apa yang berhasil, apa yang tidak? Tulis. Pelajari. Perbaiki. Hari 25, 28. Buat rutinitas harian kecil, 1 jam per hari untuk usahamu. Apapun itu. Hari 29, 30. Buat catatan refleksi. Apa yang berubah? Apa yang kamu rasakan? Siapkah kamu lanjutkan untuk 90 hari berikutnya? Aksi nyata hari ini. 1. Ambil buku atau buka catatan digital. 2. Salin rencana 30 hari ini. Tempel atau setel pengingat harian. 3. Lakukan hari pertama sekarang juga. 4. Jangan tunggu esok. 5. Mulailah dengan apapun yang bisa kamu lakukan hari ini. Rencana sederhana yang dijalankan, lebih kuat dari mimpi besar yang ditunda-tunda. Kamu sudah sampai di akhir audiobook ini. Tapi semoga ini adalah awal dari hidup barumu. Karena uang bukan soal keberuntungan, tapi soal kesadaran, keberanian, dan kemauan untuk memulai. Di dunia ini, banyak yang mengejar uang. Tapi hanya sedikit yang mau membentuk dirinya sendiri agar pantas diberi rezeki. Sekarang kamu sudah tahu. Kamu tidak harus pintar. Kamu tidak harus kaya dulu. Kamu hanya perlu melihat lebih dalam, dan bergerak lebih konsisten. Karena uang bukan milik orang hebat, tapi milik orang yang bersedia tumbuh. Jangan tunggu semuanya sempurna. Mulailah dengan apa yang kamu tahu, apa yang kamu punya, dan siapa yang bisa kamu bantu. Itulah kunci rezeki yang paling sederhana, dan paling nyata. Kamu tidak perlu cari uang kemana-mana. Kalau kamu sudah jadi orang yang layak diberi uang, maka uang akan datang dengan caranya sendiri. Terima kasih telah mendengarkan audiobook ini bersama kami di Mindset Jangka Panjang.
Jika kamu merasa ini membuka pikiranmu, bagikan pada satu orang terdekatmu. Ingat, satu langkah kecil bisa membuka hidup yang benar-benar baru. Dan jika kamu ingin terus belajar, berkembang, dan merenung, tetaplah bersama kami. Karena di sini, kita tidak sekadar bicara. Kita mengubah cara hidup dari dalam pikiran.